Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang ada di kota Balikpapan, GMS Balikpapan, dan saya percaya bahwa Tuhan sedang ingin dan sudah lawat kota ini ya. Ini kota yang akan Tuhan bawa semakin besar, semakin bertumbuh. Bilang kanan kiri, wow, kita ada loh di ibu kota. Wow, Anda nggak pernah menyangka kan? Di baliknya papan ternyata ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan besar. Dulu ada teman saya waktu ngomong kepada kamu itu gak sumu tah. Anda tahu kata sumu itu bahasa Jerman. Kamu gak panas tah di baliknya papan terus. Tapi ruangannya juga orang ininya. Nah dia gak tahu sekarang balik papan itu sudah jadi ibu kota. Wow, bilang kanan kiri. Kita udah ada sebagai sebuah kota, sebuah tempat di mana sebenarnya akan jadi besar. Katakan kanan kiri, senang ada di kota ini. Amin. Oke, saya mau bagikan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tema kita bulan ini tentang pemulihan sebenarnya sih. Jadi saya yakin kalau bulan ini kita bisa menangkap, kita breakthrough sih. Karena pemulihan dengan Bapa di surga itu poin, itu kunci dari segala sesuatu. Untuk kita ngalami kemenangan ya. Nah sepanjang hari ini tadi pagi saya bagikan tentang Bapa segala yang baik. Hati anak kembali kepada Bapa. Saya bilang Bapa itu cari sih, satu domba dia cari. Tapi kalau satu domba nggak kembali ya dia bisa. Artinya anak bungsu yang terhilang itu dia kembali. Karena Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas. Untuk kita memilih ya toh. Jadi hubungan terpulih hubungan kita dengan Tuhan. Itu membuat hidup kita itu pulih. Saya banyak bicara tentang orphan spirit, tentang hati yang bolong. Saya bagikan Saul dan Daud tadi pagi. Nah ibadah kedua saya bagikan tentang menang atas konflik dengan cara Tuhan. Yang ketiga ini menang atas pencobaan dengan cara Tuhan. Saya akan bagikan Yesus setelah dia dibaptis, dia masuk padang gurun 40 hari, dia puasa, dia dicobai ya. Nanti saya akan bagikan itu. Yang keempat Tuhan yang memberi kesempatan. Daud itu orang yang berkenan tapi dia juga bisa jatuh dalam dosa tapi dia dapat kesempatan dari Tuhan. Dan orang yang bisa tahu jalan kembali kepada Tuhan. Nah yang kedua ini menang atas konflik dengan cara Tuhan. Saya mau tanya, di sini ada orang yang gak pernah konflik sekalipun sama orang? Mana ada gak? Gak ada ya, kalau ada saya pengen kenalan sih, Anda hebat. Namanya hidup pastilah ya, Amsal 27 ayat 17, besi tajamkan besi, orang menajamkan orang, manusia menajamkan orang. Nah kalau Anda makan, ya saya sih pengen sih makan itu gak sampai bunyi-bunyian, tapi ada orang makan tuh sangat mengganggu sekali, cap-cap-cap gitu kan. Tapi seyokianya memang kalau makan itu pakai garpu, piring, lalu sendok itu pasti kan bersentuhan, bunyi gak? Bunyi. Jadi kalau memang kita manusia tentunya pasti akan ada di segala musim hidup kita. Kita bisa konflik dengan orang sih. Kita bisa konflik dengan orang, namanya juga tadi saya bilang besi tajamkan besi. Nah konflik itu sebenarnya bisa menjadi sarana buat Tuhan membentuk kita. Tapi itu bisa dipakai sarana buat kuasa kegelapan untuk menghancurkan hidup kita juga bisa. Ada banyak keluarga pecah dan gak bisa kembali pulih lagi. Karena memang saya tahu tidak dewasa. Tapi ada banyak keluarga konflik dan menang. Karena memang mereka melibatkan Tuhan dan mulai terbentuk kedewasaan rohani. Bukan cuma itu, di pelayanan juga gitu. Loh saya kan sepanjang hidup saya juga bisa berkonflik dengan orang. Alasannya aduh saya kok gagal ya Tuhan, kok bodoh ya. Nah saya mau bagikan kepada kita bagaimana kita bisa menang dengan cara Allah. Sebelumnya saya mau ngomong kalau kita konflik, apa yang terjadi? Saya bacakan beberapa ayat ya. Saya baca beberapa ayat dulu yuk. Konflik itu penghalang kehadiran Tuhan. Penghalang berkat Tuhan sebenarnya sih. Saya baca dulu Markus 11 ayat 24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kalau kamu yakin, kamu telah loh langsung terima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika belum selesai, orang suka ayat 24 aja. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu
terhadap seseorang. Supaya jangan Bapamu di surga, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tapi jika kamu tidak mengampuni maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Matius 5 ayat 23, 24 saya bacain lagi ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, mempersembahkan bisa waktu kita datang berdoa atau tadi pelayanan seperti ini mempersembahkan mezbah. Ya atau Anda mempersembahkan sesuatu keuangan atau apa. Kalau kamu sesuatu, kamu teringat, dikatakan kamu teringat sesuatu, kamu akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ini ada konflik, ada keberatan dikatakan. Tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Wow. Jadi ini penting ya, kalau firman ini keluar ini penting. Tuhan berkata percuma, kamu selesaikan dulu konflikmu. Kalau kamu punya keberatan. Satu lagi, ini tentang suami istri, Matius 18, 19 sampai 20. Jadi Anda berkata enggak apa-apa, saya enggak perlu damai sama orang itu. Sampai mati aku enggak apa-apa, aku enggak ada urusan. Ini contohnya di keluarga Pak, ada urusannya dengan surga masalahnya. Anda mau terhalang doanya. Anda mau Tuhan gak hadir di hidupmu? Saya gak mau. Penghalang hadirat Tuhan. Matius 18, 19 sampai 20 ini tentang suami istri. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu ini sepakat meminta apapun yang juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul itu bersepakat dulu. Ada satu hamba Tuhan, satu kali dia datang di sebuah konferensi ya, ini hamba Tuhan mengarang buku tentang diubahkan di hadirat Tuhan. Orang bisa diubahkan loh dalam hadirat Tuhan, jangan main-main kayak Anda nyembah gitu. Tuhan hadir, ada yang disembuhkan, ada yang dipulihkan hidupnya. Jadi Tuhan itu nyata kalau dia hadir. Dia membawa tanda-tanda di fisik bahkan. Tapi tentunya gak usah gitu-gitu, bisa kerasa. Makanya kenapa mesti membangun yang namanya hadirat Tuhan di hidup kita. Nah, hamba Tuhan ini datang ke sebuah konferensi. Lalu terjadi waktu penyembahan dinaikkan, orang-orang nyembah dengan kusuk. Dia rasakan benar-benar full anointing hadirat Tuhan turun kuat. Dia sampai ditanya, kenapa Tuhan? Hadirat sepertinya tidak terjadi dalam gerejaku. Dia tanya seperti itu. Dia bilang, kamu lihatan, kamu buka mata, lihatan sana. Ada yang kamu kenal tuh, lihat sana ada bangsa lain. Ada orang kulit hitam, itu kan bangsa-bangsa datang ke konferensi itu. Kamu kenal gak si A, si B? Gak ada. Kamu gak punya keberatan kan dengan si A? Gak ada. Nah mereka semua tidak saling mengenal. Mereka datang dan mereka menyembah, cuma pengen mengalami hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, pernah gak Anda kerasa dalam satu tim, di CG aja. Kalau lagi ada yang keberatan satu dengan, apalagi kalau Anda keberatannya itu dengan leadernya. Wah itu orang bilang abot ya. Itu Anda kan ngalami yang namanya kok gak bisa nangkat ya. Apanya yang diangkat? Itu semua masalah hati sebenarnya. Jadi hadirat Tuhan itu ditentukan ukurannya di hati kita. Bukan PAW-nya siapa ya, PAW-nya memang, saya tahu itu memang potensi sih. Saya pun tahu ada berapa PAW yang saya itu tahu mereka pembawa hadirat Tuhan. Yang cuma performa saya bisa, karena kan ini bicara area-area yang tidak kelihatan tapi itu nyata. Ada PAW yang dia bisa bawa hadirat Tuhan. Kenapa kita minta untuk PAW membangun keintiman, bukan cuma prayer, semua lah ya. Di bagian manapun Anda itu, Anda menjadi orang yang bisa membawa hadirat Tuhan. Nah, Anda bercege kalau itu dengan pemimpin ada crash gitu ya. Saya pernah datang ke satu tempat, maaf ya saya bilang, ini kok berat ya, kayak ada sesuatu, ada roh intimidasi dan memang alam roh itu gak bisa ditipu. Itu kerasa. Itu rasain, oh ternyata saya dengar setelah itu ada konflik terjadi. Ya saya nggak usah cerita terlalu kan ini kan udah etis. Tapi memang konflik itu membuat langit tembaga di atas kita. Jadi sudah nangkap dulu ya poinnya ya. Konflik itu kalau tadi kita baca berapa ayat itu langit tembaga. Aku nggak bisa dengar doamu kalau kamu nggak selesaikan dulu. Ada banyak orang Kristen itu nggak menangkap. Perkara-perkara rohani mereka itu mengeraskan hati, egonya itu yang sangat didulukan.
Gak apa-apa kok mati sampai mati, aku gak kenal orang ini gak apa-apa musuhan. Ya sayang, kamu bermusuhan, kamu sedang membuat tembok ada di atas kepalamu. Loh, kamu membangun permusuhan dengan orang, karena Tuhan berkata aku gak bisa. Mau kamu bawa persembahan seberapa besar pun kalau kamu doamu terhalang. Kalau kamu gak bisa ngampuni, aku gak bisa ngampuni, itu sudah hukum Tuhan. Loh, saya kan bertahun-tahun kejar Tuhan. Terus terakhir ketika di satu acara saya bilang, di hadirat Tuhan kuat, Tuhan tanya, kamu mau gak aku pakai ini? Loh, saya ini mau dipakai Tuhan, saya ini udah capek tinggal di ke padang gurun, kekeringan rohani, gak bisa move on dari hidup saya dan sebagainya. Tuhan berkata, apa kuncinya? Loh, kamu harus selesai konflik di batinmu, ampuni orang itu. Loh, saya sudah Tuhan, belum. Jadi kunci untuk dipakai Tuhan cuma mengampuni loh dulu. Ya ampun, saya simpel, saya pikir kamu sekolah Alkitab ini. Nah sekarang beda ya, sekarang kalau Anda mau CD full timer, harus ada punya S ya. S1 kurang Anda mesti beli S yang lain dulu. Nah, mesti sekolah lagi maksudnya gitu. Dulu saya bukan keluaran sekolah gitu. Saya hamba Tuhan yang kejadian, dijadikan karena kebutuhan gitu kan. Saya mulainya Tuhan berkata, aku mau pakai hatimu. Sumber Tuhan pakai kita itu apa di sini loh. Hati yang sudah pulih, tadi pagi saya banyak ngomong tentang Saul. Hatinya bolong, ganteng apa semuanya tapi bocai, dia punya hati yang bolong. Sehingga dia memulai dengan baik, menyelesaikannya hancur-hancuran dia. Beda dengan Daud, memulainya pun dia bukan orang yang oke sebenarnya. Tidak terlalu dipandang, bahkan tidak ditolak lah ya di keluarga. Tapi orang ini oke. Karena dia benar-benar punya hati itu mengejar Tuhan, terhubung, pulih. Nah, yang ibadah kedua ini saya mau kita belajar bagaimana caranya menang dengan cara Tuhan. Konflik, bagaimana kita menang atas konflik dengan cara Tuhan. Jadi gini, tadi kan saya bilang konflik itu menjadi ada penghalang ya. Jadi nangkap dulu bahwa itu akan membuat kita punya langit tembaga. Ada orang ujung cuma kenapa? Oh ya ternyata dia punya masalah dengan papanya harus diselesaikan. Ya kalau misalnya papanya udah meninggal gak usah gimana caranya ya udah rekonsiliasinya sama Tuhan. Gak mungkin ke kuburan lalu bongkar-bongkar gitu kan udah gak bisa. Bukan itu sih, maksudnya selesaikan masalah isu di hati kita. Nah menang dengan ada, kalau Anda konflik cara dunia gimana? Ini cara dunia ya, orang Kristen banyak loh masih pakai cara dunia. Loh ada banyak orang Kristen itu menggugat sampai di pengadilan. Gini, ada orang misalnya cara dunia marah, kecewa gitu kan. Mau balas dendam kan. Atau Anda mungkin bisa pakai media. Media itu kita akan post ya. Kita akan umbar masalah hati kita, isunya. Orang yang gak tahu itu jadi bingung. Tapi ada orang yang tahu, oh ini pasti masalah dengan orang ini. Contohnya gitu kan. Karena misalnya kota kecil itu kan bisa saling tahu gitu kan. Itu diumbar. Jadi ada orang yang tidak tahu apa-apa itu jadi mulai kena kamir. Bahaya sekali. Dan itu adalah cara dunia. Lalu apalagi marah, kecewa, kita melakukan pembalasan dendam. Dengan cara-cara yang mungkin itu orang dunia lakukan juga. Atau mungkin kita apa? Menuntut di pengadilan. Ada enggak? Ada, banyak. Di sini mungkin enggak ada ya, enggak ada yang ngaku. Tapi ada banyak loh karena warisan itu konflik. Bahkan ada yang gak mau diakui jadi anak dan bla bla bla. Mengerikan banget sih. Karena memang bukan cuma masalah tentang uang tapi ego. Ya ego itu berbicara. Itu sampai misalnya masalahnya kecil itu jadi besar bisa juga ada. Karena masing-masing mempertahankan harga diri, ego manusia. Nah itu cara dunia. Cara dunia. Nah sekarang saya mau ngomong bagaimana kita, sebetulnya selama hidup kita pasti berkonflik ya. Jadi kan saya tanya, ada enggak? Mau namanya manusia ya, pasti akan ada konflik sih. Hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab ini juga mereka alami konflik. Makanya Anda lihat Paulus itu sama Barnabas, sama beberapa artinya kan, oh yang ini meninggalkan, kalau Demas itu karena dunia. Tapi ada juga karena memang konflik. Nah ada juga memang ya udah, oh ya Tuhan izinkan. Tapi sebenarnya kalau bisa ya kita tetap pulih sih, meskipun pada akhirnya enggak bisa bersama-sama. Tidak apa-apa, tapi hubungannya masih pulih. Nah saya mau membagikan 3 poin aja, bagaimana caranya kita menang dengan cara Tuhan. Ya, menang konflik dengan cara Tuhan. Pertama-tama gini,
libatkan Tuhan, artinya gini, setiap kali kita punya masalah, konflik dengan seseorang, jangan buru-buru untuk melakukan sesuatu. Tapi Anda perlu untuk masuk ke ruang doa atau itu ruang kerja Anda atau apa, Anda harus melibatkan Tuhan. Orang itu banyak buat kesalahan, itu karena kondisi hatinya nggak benar. Ada begitu banyak perceraian terjadi itu karena cuma salah ngomong lalu terburu-buru buat keputusan. Setelah itu lalu menyesal ya. Semua hal, bukan cuma tentang pernikahan, ada banyak di pelayanan juga itu. Itu banyak terjadi perpecahan apa itu kan apa? Buru-buru memutuskan tanpa Tuhan dilibatkan. Gini, kalau kita punya masalah dengan orang, itu pasti kondisi hati kita pasti apa? Pertama-tama, pasti kecewa, marah. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak terima. Aduh kalau nggak kudu tak balas itu kayaknya orang bilang bokam guan gitu ya. Ini nggak bisa ini, aku kudu harus membalas atau apa. Rasa nggak terimanya itu besar banget. Nah tapi firman Tuhan mengajarkan pada kita. Kalau kamu ada sesuatu keberatan, kamu memang harus mulai dulu. Maksudnya libatkan Tuhan itu berdoa, minta Tuhan itu selesaikan masalah hati kita dulu. Saya cerita ya, saya pernah punya masalah dengan orang. Jadi gini. Saya ini satu waktu, saya dulu ada satu waktu, saya cerita 2 kejadian. Satu waktu saya, ini orang yang dekat dengan saya percayakan dia, pokoknya dulu pendoa ini memulai ya, misalnya acara FKA atau bukan cuma itu dulu ada yang namanya kayak sekarang MSP. Itu yang pegang itu pendoa, kegerakannya. Kita itu bangun yang namanya beri makan pasukan kuning 5.000 orang. Pergi ke orang gila di Liponsos. Lalu kita kasih makan abang beca. Bukan kasih makan lah ya, mereka diundang lalu kita siapin semua. Itu semua yang memprakarsa itu pendoa. Nah ada satu orang yang saya kasih dia kepercayaan. Dia lakukan semuanya all thing. Tapi satu ketika saya merasa orang ini menusuk saya dari belakang. Ya. Jadi ada orang mimpi, Jenny aku dikasih mimpi tentang ini pribadi pemimpin. Ada orang, badanku ini penuh dengan luka di belakang, kenapa ditusuk dari belakang? Oh kamu dihianati ya gitu. Gak apa-apa Yesus juga dihianati orang-orang dekatnya sih. Fase itu mesti kita lewati. Nah dulu saya gak ngerti. Tapi ini orang ini udah tak kasih kepercayaan tapi kok dia nusuk ya. Nah kayak dia fitnah saya. Nah dulu saya masih belum dewasa rohani. Waduh saya panggil orang itu, saya dudukkan di depan. Kalau saya dulu sudah, Tuhan emane ya. Ada banyak hal terjadi dan orang itu saya kasih tinju di depan. Saya ngomong apa-apa gitu. Dia sampai gak bisa ngomong apa-apa. Karena memang dia salah. Tapi gak boleh gitu. Saya dudukkan dia di meja penghakiman. Bukan penghakiman Tuhan. Roma bilang kalau ada orang salah kamu serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan beri ruang pada Tuhan bekerja. Saya enggak, duduk. Lalu saya mulai, kamu gini Papa. Dia tuh enggak bisa balas. Kayak, dan selesai. Saya akhirnya aduh enak ya. Terus tiba-tiba saya masuk ke satu ruangan. Di situ saya tiba-tiba Tuhan berkata, Yeni kamu tadi puas gak? Oh puas sekali Tuhan. Saya lihat orang itu tidak punya kekuatan membela diri gitu ya. Tidak apa-apa. Hawanya saya lebih berkuasa kan. Dan ada tim saya bilang, pokoknya saya ikut kalau Jenny apa-apa saya akan gini. Kamu ya sisan diam. Wah mereka tambah gak berani apa-apa lagi. Saya langsung, nah saya waktu selesai eksekusi orang ini, saya masuk ke satu ruangan, itu kantor saya. Saya tuh coba untuk mencari Tuhan. Tuhan, aku pengen mendekat, menyembah Engkau. Saya lupa ya pas saya ke bukit doa gitu. Tapi Tuhan itu gak ada. Kayak kering gitu. Tuhan berkata, ini kamu puas gak? Lama Tuhan, where are you? Kamu puas gak tadi? Oh puas banget Tuhan. Kira-kira saya gak pernah melihat orang itu. Dan saya puas banget bisa menghancurkan. Maksudnya bisa menghancurkan semua yang dia itu di depan saya gitu. Terus tiba-tiba benar kamu really puas. Tiba-tiba saya merasakan ada satu duka cita. Kalau orang yang punya hubungan Roh Kudus itu ya nggak mungkin sih. Kalau nggak Roh Kudus itu memberikan alarm, mengingatkan kita. Tiba-tiba saya rasa tiba-tiba duka cita ilahi. Saya nggak cerita ya. Oh itu kok saya salah ya. Kok saya lakukan ini ya. Nah saya punya 2 alasan hari itu. Karena saya tahu saya nggak salah. Saya sudah selesai. Tapi hari itu berkata enggak kamu mesti berdamai. Buka HP. Saya cari oh untung namanya belum di delete ya. Kan sekarang kan gitu, pokoknya yang gak suka delete gitu kan.
Nanti ada satu tim saya itu sampai semua di delete, dia IG bilang, loh apa hubungan orang lain, saya bilang gitu. Sekarang dia, ya saya bukan ngejar viewer sih enggak. Dia mau buka IG enggak ada orang mau ikut lagi, karena dia yang delete orang kan. Saya bilang pen orang ini, saya bilang gitu. Kenapa ya orang lain enggak ikut salah, dia semuanya itu kan hawa nafsu manusia. Jadi kemarahan yang itu enggak tahu gimana bisa dilihat semua. Ya udah. Nah, saya cari, oh ada orangnya, saya bilang, Ci, sorry ya tadi saya salah. Saya minta maaf. Saya nggak bisa, Taci gara-gara saya nggak ngomong gitu. Ya udah salah ya salah. Emang saya sorry. Iya Ci, sorry saya minta. Nah, bisa nggak pulih kembali? Setiap kali ada acara apa saya coba untuk doakan dia hak. Tapi udah nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya punya itikat untuk pulih. Tangkap ya. Bagian saya dengan Tuhan selesai. Doa saya nggak terhalang karena orang ini. Tangkap ya. Nah, cerita kedua. Ini baru-baru. Waktu mama saya meninggal, itu 2 tahun yang lalu, tahun yang lalu saya lupa ya, sampai lupa saya. Itu berat buat saya berat ya buat keluarga. Tentunya usia sudah sebenarnya 85. Berapa kali saya bilang Tuhan aku minta Tuhan beri kesempatan lagi. Tapi terakhir saya bilang nggak bisa, aku nggak bisa minta kesempatan lagi. Nanti saya mau mama saya lebih menderita. Karena saya tahu itu kalau Tuhan itu berarti kan ya sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk mama saya bisa ngalami banyak hal sih. Yang penting kan dia hubungan dengan Tuhan dan saya rasa aduh berat ya kasihan. Terakhir saya bilang saya rela Tuhan selesai. Nah waktu mama saya meninggal itu tidak mudah. Saya tertekan. Saya juga karena rasakan itu tidak enak memang. Lalu ada keluarga datang. Saya cerita tidak usah sampai gimana. Keluarga datang. Nah, di satu hari kita kumpul makan tuh saya sempat karena ada suatu saya tuh sempat keluar satu statement. Kamu kok nggak support gitu loh. Kita ini lah dalam keadaan sedih. Kok kamu nggak support? Orang ini nggak bisa terima. Dia juga leader loh dalam kegerakan. Dia nggak terima, marah besar lalu saya bilang aduh saya ini salah ngomong ya Tuhan. Saya bilang maaf ya maaf. Nggak bisa. Pulang aja. Dan dia pulang, berarti kan ya dengan istri dan anak. Saya aduh Tuhan kok gitu ya, saya nggak mau ada luka di masa-masa gitu. Jadi hati-hati kalau Anda capek, kalau Anda itu sangat bisa untuk kita berkonflik sih. Nah lalu pokoknya guys dan hari itu saya sampai mau datang loh di kamarnya. Saya mau basuh kaki pun gak apa-apa. Buat saya sini udah berapa kali lakukan basuh kaki. Karena buat saya kalau bisa terjadi pemulihan kenapa buat orang itu. Misalnya orang itu luka berat sama pemimpin lain. Saya pernah basuh kaki orang. Karena saya orang ini kasihan ya lukanya berat banget. Bilang saya mewakili ya. Saya basuh kaki orang itu. Ya udah sejak kamu lakukan saya mengalami sebuah pemulihan. Dan gak bisa dipukir itu tindakan profetik. Gak selalu ya. Bolak-balik basuh kaki nanti crash lagi. Enggak gitu. Tapi saya kayak waktu itu memang diingatkan. Nah saya mau loh datang dan sujud lah. Saya minta maaf ya. Minta maaf saya tadi salah ngomong misalnya gitu. Tapi kayaknya gak sampai basuh kaki sih. Gak bisa. Gak ada karena marah banget gitu sudah. Ya udah hari itu saya pulang ke rumah dengan sangat tertekan. Biasanya memang gitu. Kalau sudah gitu kita akan sangat tertekan merasa kok harus terjadi ya. Dan itu berat banget gitu loh buat saya berat banget. Lalu sore itu saya buat sebuah keputusan. Saya cari Tuhan. Ya, saya masuk ke hadirat Tuhan. Saya nyanyi nyembah. Saya angkat perjamuan kudus. Bilang Tuhan aku ingat setiap kali saya ngalami intimidasi apapun saya akan angkat perjamuan kudus. Mengingat korban kasih Tuhan sudah selesai dia udah mengadakan sekali menebus kita memulihkan kita jadi bilang Tuhan kalau engkau berkenan musuh pun diperdamaikan ada ayat firman Tuhan gitu. Jadi aku minta Tuhan engkau bekerja damaikan engkau jamalah hati orang itu bla bla selesai. Saya ngalami kelegaan sudah. Tadi saya berjuang dengan kekuatan sendiri. Waktu saya bilang saya mau basuh kaki lah segala macam. Besoknya itu cuma hitungan jam aja kan. Itu kan sudah hampir menjelang malam. Besoknya saya datang ke satu tempat. Ya ke mall ya ada perlu gitu. Saya ajak ada adik saya dan ponakan saya masuk ke mall. Di tengah-tengah itu mereka lagi tiba-tiba ada telepon saya bunyi. Saya buka. Nama orang itu kan. Waduh saya bilang. Tapi saya buka. Dia begini. Ci sorry ya kemarin saya salah. Saya sampai Tuhan thank you engkau sudah bekerja. Enggak apa-apa aku yang salah. Jadi musuh pun diperdamaikan ketika Anda libatkan Tuhan. Waktu kita masuk ke hadirat Tuhan hati kita berubah dulu.
Kalau Anda masih marah, kecewa, itu gak akan selesaikan masalah. Konflik dalam kita itu harus menang dulu. Isu di dalam batin kita itu harus menang dulu. Menangkan di dalam, kalau Anda mau menangkan yang di luar. Siapapun Anda, mau itu tentang suami istri di rumah, atau pelayanan apapun itu. Apalagi Anda leader, hati-hati. Hati-hati, Anda masih menang dengan cara, kayak saya kan kalau sudah mengalami gini, bukan berarti saya gak ada konflik loh. Dengan di atas loh, itu bukan sekali. Tapi saya coba bagaimana caranya menang dengan cara Allah. Dengan di bawah, wah udah gak bisa ngomong. Konflik itu memang buat kita tuh gak enak sih. Satu tim 10 orang contohnya, apalagi misalnya 10 orang, 6 orang lah full timer atau berapa. Itu doa aja udah gak ngangkat. Lalu kita cari-cari, salah lagunya ganti lagu. Kurang intimasi. Kita pindah lagu, bukan kondisi hati kita. Yang tadi saya bilang, hamba Tuhan berkata, kamu ada konflik gak dengan mereka semua gak ada konflik. Mereka menyembah dengan hati yang murni. Dan aku hadir. Nah, menang dengan cara Tuhan. Kita harus datang, libatkan Tuhan. Persembahkan, kita harus menang dulu di dalam mezbah kita. Tuhan aku mau. Aku mau mengadakan rekonsiliasi, aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau ngampuni orang itu atau aku mau mengampuni atau kita mau minta maaf lah pada orang itu. Kalau kita enggak, masuk hati kita enggak mudah. Tidak akan mudah aku cari orang itu WA-nya, oh mana namanya ya. Saya enggak mungkin, saya orang yang keras juga dulu. Menurut saya enggak salah, kenapa dia fitnah saya? Kan gitu kan, padahal dia bukan fitnah sih, ada sedikit omongan yang saya tuh dulu itu mudah, telinga saya tuh mudah panas. Mudah panas. Jadi kalau dengar sesuatu gitu gak mencari dulu. Sekarang kemarin loh ada satu orang berkata, dia cerita gini, saya ketawa. Saya bilang kalau dulu saya langsung labrak orang itu. Sekarang gak perlu lagi, buat apa? Buat saya ini enteng. Loh Yesus tuh gak gitu, kata orang yang ngalami gitu. Bahkan orang yang mau salib, bawa dia ke salib, itu kan dipotong kupingnya sama si Petrus. Petrus orang berdarah panas juga. Wah itu kalah-kalah orang Madura sama orang Bugis. Potong. Yesus itu enggak rasain enggak mau. Dia ambil kuping orang itu. Dipasang. Kalau Yesus bisa, ya dia Yesus anak Allah. Dia juga anak Allah, juga manusia 100% di muka bumi. Dia punya perasaan dong. Nah berkata, kamu gak tahu perasaanku Jenny. Betapa saya disakiti. Ya saya tahu sih. Saya tahu, tapi Anda harus menang dengan cara Tuhan, libatkan Tuhan. Jangan buru buat ambil keputusan, datang dulu berdoa. Bangun mezbahmu, pulihkan segala sesuatu. Amin. Yang kedua, menang dengan cara Tuhan. Melepaskan hak, memberi ruang untuk Tuhan bekerja. Kita buka satu cerita yuk. Kita buka ceritanya Abraham. Kejadian 13. Jadi ini background story-nya gini, Abraham ini kan dipanggil keluar dari Ur. Dia udah punya, maksudnya dia tinggal di rumah mertua, udah nyaman sih. Dia berkata, aku mau jadikan kamu bapak, orang besar lah ya, bangsa yang besar. Ya toh, bangsa yang besar kamu kan diberkati. Orang yang berkati kamu kan diberkati, orang yang ngutuk kamu kan diberkati. Kamu kan namamu termasyur. Wah ini berkatnya ngeri banget Abraham. Jadi ada 4 berkat dan memang Abraham ini taat, dia keluar dan waktu dia keluar itu dia bertambah kekayaan. Kejadian 13. Adapun Abraham sudah sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Wow, sekarang emas mahal ya. Ya. Mas John Lee, Mas apa? Mas Sony. Ya memang ini mahal harganya. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Tapi emas-emasan itu memang mahal. Ya. Nah ini Abraham udah kaya banget. Kalau banyak ternak itu sekarang ya Anda punya, bukan istri banyak ya, jangan salah paham. Banyak mobil contohnya. Dulu kan kendaraannya kan ternak kan, kuda lah apa segala. Ini udah banyak. Nah ada Lot itu diajak, jadi kejipratan. Orang diberkati itu kalau orang tinggal bareng orang itu akan diberkati juga. Contohnya Yakub pergi rumah Laban, Laban itu jadi berkati karena Yakub. Nah ini Lot ayat 5, juga Lot
yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Lot juga ikut diberkati, kata kemah itu sekarang rumah lah ya, gitu ya. Oke, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Wow, ini revival. Nanti tempat gedung ini nggak cukup, kan mau pindah gedung kan. Memang nggak cukup, kalau sampai terjadi terobosan, sampai orang ini nggak bisa menampung. Tempatnya itu buat hewan dan segalanya itu nggak cukup. Ekspansi terus. Nah ini GMS ya, kayaknya ini juga, ini menjadi, kalau Anda orang yang ada dalam sebuah covering, Anda akan menjadi orang yang diberkati sampai limpah, expand terus, itu nggak cukup, sampai di tempat itu nggak cukup, ngeri ya. Tapi negeri ini tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan konflik kan, karena terlalu tempatnya sempit lalu terjadi konflik. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkata Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian, ada konflik antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Wow. Siapa yang membuat Lot kaya? Gara-gara Abraham kan, dan diajak loh. Ini hebat ini Abraham ini, makanya belajar. Kalau Abraham bisa, ini dia melepaskan hak. Suruh pilih loh. Kalau Anda misalnya, saya gini ya, ini contoh-contoh saya ya. Namanya orang juga tahu diri gini. Kalau saya misalnya gini, misalnya ada orang dia punya paket kan di salon gitu kan. Ayo sini ikut ya saya ikut paketnya, namanya kejipratan kan. Nah kira-kira saya tahu di tempat itu ada 2 orang yang bisa pegang, misalnya contoh ini masalah pijat memijat atau tentang rambut atau apa gitu kan. Saya tahu yang mana yang bagus gitu kan. Dan hari itu cuma ada 2 orang, yang satu ini, lalu satunya itu no good lah ya, sudah kita tahu. Oh ini kurang gitu kan, yang satu bagus. Saya tahu diri dong, saya bilang enggak apa-apa. Yang apa kasih timku ini, aku yang ambil yang lain. Karena aku tahu diri, ngerti ya. Dia enggak, lu jangan Cien, enggak apa-apa. Saya tahu diri, nah Lot ini enggak gitu. Abram ini orang yang sangat besar hati. Dia punya hak gak? Mau dia bilang, sudah kamu pergi, saya nggak akan bisa memberikan kamu bagian apa-apa. Itu juga dia harus terima. Karena itu kan haknya Abraham kan. Tapi enggak gitu, Abraham kata, karena tempat ini nggak cukup daripada nanti terjadi pertengkaran. Dan enggak baik, dia bilang tidak baik ada perkelahian. Ya udah sekarang kita pisah aja. Kamu pilihin. Kalau kamu mau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu mau kiri, aku kanan. Hebat gak Abraham? Ini loh menang dengan cara Tuhan. Belajar melepaskan hak Anda dan berikan ruang untuk bekerja. Loh kita nggak bisa gitu, kalau cara dunia, oh yang nggak bisa. Aku nggak bisa kasih gitu, aku nggak bisa. Banyak orang tuh mempertahankan hak. Hak itu ego kita. Dia kan Lot memilih gitu. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Bahwa seluruh, ini gak tahu diri nih, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi yang dilihat secara penampakan luar, itu memang yang Lot pilih itu tempat yang sangat permai. Tapi di situ ada orang-orang Sodom yang sangat jahat. Ya udah Abram berkata, kalau kamu pilih itu aku yang sebelahnya. Nah yang dipilih oleh Abram ini sebenarnya tanah yang agak kering gitu. Bapak Ibu kalau Anda lepaskan hak, meskipun Anda sudah bangun sesuatu ya. Loh ada banyak loh cerita gitu. Lah kita mau dengarkan Co-Philip. Hari ini kalau Anda tahu pemakaian Co-Philip, ekspansi, itu sekarang sudah 200 gereja lebih loh. Itu gak mudah. Loh COVID juga melepaskan hak. Kalau dia merasa loh aku yang loh. Ya setiap orang kan berkata aku punya hak, karena aku membangun dan Anda tahu urapan kan. Saya juga punya hak 24 tahun ini.
Saya orang yang melakukan bagian saya membangun yang namanya kegerakan doa. Saya ini kadep doa 24 tahun. Wow, cukup lama. Dan cukup lama. Dan aku Agustus kemarin tahun lalu saya melepaskan kekadepan saya. Orang bilang enak ya Jenny sekarang. Iya memang ada tapi Anda tahu waktu melepas itu tidak mudah. Gini, orang itu mudah menerima. Hati-hati ya. Banyak kita ini kalau menerima mau, tapi gak ada prinsip Anda mau terima, Anda gak lepas. Kalau Anda belajar ilmunya Tuhan, kalau Anda melepas, banyak kita udah punya nih. Kalau kita pegang ini terus, gak ada tempat untuk Tuhan bisa memberikan kita lebih. Kita lepas kosong lagi kan, Tuhan kasih lebih. Apa yang saya lepas, saya bilang ini Tuhan, saya boleh gak punya jabatan, tapi aku minta kasih aku bisa lebih bawa dampak lebih jauh. Pengaruhku bisa nggak dulu, aduh pulang ya masih ada meeting gitu kan. Masih pikirkan. Saya hari ini enggak, saya banyak berkeliling. Saya ada 1 minggu di Sumatera pernah. Keliling ke Sumatera, dibawa ke perintis-perintisan. Dan saya seneng banget bisa bangun orang gitu ya. Saya paling suka nih kelihatan orang yang tiba-tiba didoakan, dia bangkit. Nanti saya dengar, orang ini jadi gini loh bla bla. Saya senang. Orang yang sakit tiba-tiba didoakan gitu dia ngalami kuasa pemulihan. Terjadi di beberapa kota dan saya senang. Dan saya memang bergeraknya di sana. Nah saya bilang Tuhan saya mau lepas. Memang saya dapat itu udah selesai. Kelamaan. Kalau saya nggak bosan orang bosan juga. Lu lagi gitu kan. Enggak bukan soal itu. Saya yakin regenerasinya harus jalan. Ya. Saya beri ruang kepada orang lain untuk dia bisa ngalami pemakaian Tuhan. Jadi saya bilang saya lepas, saya selesai memang untuk konfirmasi COVID juga, regenerasi harus terjadi. Nah, tapi waktu itu tidak mudah. Orang gampang menerima, tapi untuk melepas itu tidak mudah. Apalagi itu sudah menjadi apa yang kamu bangun. Nah, Abraham ini dia bangun loh. Dia sudah mempunyai. Pernah nggak Anda alami sesuatu? Waktu Anda bangun, disuruh pergi. Aku enggak bernubuat ya jangan takut. Tidak usah takut. Aku siap ini diutus kemanapun. Ya saya enggak tahu sih. Karena Tuhan itu mau memakai kita lebih daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Karena zona nyaman itu biasanya ya buat kita gitu-gitu aja. Nah ini tidak bernubuat ya, tidak sedang bernubuat. Tenang-tenang ya, tenang-tenang. Saya tahu Anda sangat mengasihi gembala Anda. Dan gembala Anda juga mengasihi domba-dombanya gitu kan. Dan tempatnya kan semakin besar. Makanya sebelum semakin besar saya mau Anda menjaga dulu. Gini, tidak akan ada kuasa menerima kalau Anda tidak punya kuasa melepas. Apapun itu. Masalah uang, masalah apapun. Anda harus belajar jadi orang yang mudah mengalah. Seperti Abraham, monggo. Kamu pilih mana? Ini lo menang dengan cara Tuhan. Ini Lot gak tahu diri. Udah dibawa, udah diberkati, pilihnya yang disuruh pilih lagi dan dia berani pilih. Mesti oh jangan Om Abraham. Jangan dong aku kan ikut Om dan aku diberkati loh. Om aja mau kasih bagian mana. Cengli kan gitu kan. Kayak tadi saya memberikan kepada tim saya. Lu kamu yang berhak. Orang itu kamu sing punya paket kok. Saya kan cuma kejipratan. Itu orang tahu diri tapi tidak dengan gitu dengan si Lot. Tapi kita belajar Abraham. Dia punya hati yang besar. Makanya orang ini bisa dijadi bapak segala orang beriman. Ini bisa jadi orang yang jadi bangsa yang besar. Anda mau jadi bangsa yang besar gak? Mau dipakai besar gak? Belajar dong beri ruang kepada Tuhan bekerja. Jangan pegang apa-apa itu kayak ini punyaku. Jangan, lepas. Masalah uang juga gitu. Anda kalau orang yang terus takut hilang, enggak mungkin. Anda harus lepas. Belajar lepas. Jadi apa yang kita itu adalah berhala yang kita pegang kuat dan Tuhan gak bisa apa-apa. Belajar untuk memberi ruang kalau Anda mengalami ketidakadilan. Anda berkata, kok aku yang kayaknya kerja kok adekku yang menikmati ya. Karena kamu memang orang Kristen, orang yang dipercaya Tuhan. Belajarlah untuk berkata, monggo, aku ngalai. Apapun bukan berarti mengalah untuk menang dengan cara Tuhan.
Memang agak aneh sih cara hukum. Kalau kita mengalah justru kita menang, aneh kan? Tapi jangan pakai otot. Anda pakai cara Tuhan. Cara Tuhan adalah mengalah. Itu yang juga dikerjakan oleh Yesus waktu dia ada di muka bumi. Dia mengalah waktu dia mengalami ketidakadilan. Dia melepas haknya. Loh, Filipi 2 lo ngomong. Sebagai anak Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan anak Allah, Filipi 2. Dia turun ke dunia, dia mengosongkan diri, menghampakan diri. Kata menghampakan, dia bisa loh bela diri. Dia bisa loh, tapi dia tidak lakukan itu. Itu kata mengosongkan diri. Itu kata kita melepaskan. Kita punya kuasa nih balas, tapi saya nggak balas. Saya punya kuasa ini bagianku, tapi Anda nggak lakukan itu. Nangkap ya? Nangkap, ini poin kedua. Amin, sampai poin kedua Anda bisa nangkap nggak? Kalau enggak, kalau poin ketiga, kita selesaikan aja, enggak. Jadi melepaskan hak, memberikan ruang kepada Tuhan bekerja. Yang poin ketiga, ini ketika kita melepaskan hak. Kita akan ngalamin gini, yang ketiga. Poin ketiga, fokus pada Tuhan dan janjinya. Setelah Lot itu berpisah, ini loh Tuhan berkata gini, Kejadian 13, 6, 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri dan timur, barat, utara, selatan. Suatu negeri yang kulihat kau itu kuberikan kepadamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Dan akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun dapat dihitung juga. Wow, Anda bisa hitung debu dan tanah? Gak bisa lah ya. Bersiaplah jalani negeri itu untuk panjang lebarnya. Sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Tidak ada batasan yang diberikan pada Abram setelah dia let go. Setelah itu Abram memindahkan kemahnya menetap di dekat pohon Tarban Timare dekat Hebron, di dekat Mesbah di situ bagi Tuhan. Poin ketiga. Poin pertama tadi apa? Libatkan Tuhan. Harus menang dengan cara Tuhan itu menang dulu konflik di hati kita lewat doa. Yang kedua, melepaskan hak, memberikan berarti. Yang ketiga, fokus pada Tuhan dan janjinya. Gini, setiap kali Anda berkonflik, pertimbangkan siapa Anda. Ya, ingat janji Tuhan, ingat Tuhan dan ingat janjinya. Gini, kalau saja Abraham mungkin gak tahu sih Tuhan mau berikan negeri lebih luas. Bahkan gak cuma kiri apa kanan, semuanya dia bilang gitu. Tak kasih, semua loh bukan lagi kiri dan kanan. Nah gini, kalau Anda berkonflik, Anda pertimbangkan siapa Anda. Ya, siapa Anda dalam Tuhan, apalagi Anda di sini ada yang TL, coach gitu kan. CGL, apalagi Anda pelayan Tuhan. Aku espro pendoa dan sebagainya. Pertimbangan kita orang kudusnya Tuhan. Kata orang kudus sudah dipisahkan, dikhususkan. Bedanya di situ. Nah, saya mau ngomong gini, fokus pada Tuhan dan janjinya gini. Kalau hari ini ada yang di sini ada nggak pengusaha yang sangat berada? Berada aja lah. Kira-kira mau ya, jadi contoh aja ya. Ya contoh, dia akan jadi besar sih. Kalau dia bisa kuat untuk melepas, kuat untuk bisa menyiapkan dirinya. Dia kan Tuhan pakai lebih besar. Karena dia udah punya gerai beberapa ya, gerai buah-buahan, sekalian promosi ya. Dia mau di mana ada GMS, dia mau buka di sana. Wow, itu visi ya. Silakan. Nah, Tan Sony ini dulu adalah murid doa ya di awal kegerakan Surabaya itu, mereka datang dalam keadaan gak ada orang yang mau pakai gitu kan. Ya udah di doa aja gitu ya. Karena dulu saya bilang udah semua orang bisa dipakai Tuhan. Mereka datang lalu potong rambut. Ini gak satu, ada beberapa yang Pito itu juga dari yang sekarang jadi keyboardisnya Ko Philip FKA. Udah dipakai luar biasa. Bang, kamu ingat ya awal kamu dan gak intimidasi. Gini. Jadi gini, contoh Tan Sony pengusaha. Ya contoh ya, ini bukan bernubuat ya, silakan kamu pakai. Dia punya, dan dia kasih gini, hari ini perlombaan, nanti kan ada GMS Run ya, bulan 8. Kalau Anda bisa dari sini lari atau jalan aja, sampai di kilometer berapa ya, Singjau mana Singjau? Gak usah sampai Samarinda, itu namanya membunuh orang. Sampai di kilometer berapa kira-kira? 10? Jauh enggak? Ya oke lah, kilometer 10 ya. Anda disuruh pergilah ke kilometer 10, mau lari, mau jalan apa. Upahnya itu, saya nggak tahu ya, 1M gede nggak? Saya juga nggak pernah punya uang 1M sih, tapi bakal akan punya. Berapa? 200 juta aja. Gede lu, 200 juta aja ya. Kamu jalan sampai, pokoknya ada jamnya.
sampai di kilometer 10 tadi ya, 20 apa 10? 10. Kamu tak kasih uang 200 juta. Tapi ini jam berapa? Jam 12. Jam 5 sore. Waduh, terlalu enak ya. Jam 3 ya mau bunuh orang juga. Ya oke lah, saya nggak ngerti ukuran jam. Jam 3 sore kamu harus sampai di kilometer 10. Nah kira-kira Anda mau nggak 200 juta? Uang itu sekarang nggak mudah loh dicari. Ya maulah. Nah waktu Anda jalan, ini kan baru jalan, ini namanya apa? Pura-pura nggak tahu. Ini namanya apa sih? Gunung Malang. Aduh, Gunung Malang kok Anda tempati. Cari gunung rezeki gitu. Sebentar lagi kita pindah ya ke gunung rezeki, Plaza Rezeki. Ini profetik. Aneh-aneh ya nama kota, nama nggak apa-apa. Nah dari Gunung Malang Anda jalan kan. Anda jalan. Janjinya apa? 200 juta. Ya nanti minta ke dia. Atau kalau Anda pasar Anda jadi jaminan. 200 juta, jam 3 harus sampai. Sampai di gunung kilometer 10 jalan. Anda butuh apa? Fokus. Bener gak? Kenapa? Nopetiau itu. Bener gak? Di tengah jalan tiba-tiba, woi kamu. Misal ada ngilo, tahu bahasa ngilo-ngilo no? Ngejek ya. Diece-ece atau apa. Makanya Daud kan diece-ece sama Simei. Kamu orang dulu, dia gak peduli. Ini kan, ya apa Tuhan? Pelancung aja orang itu. Kalau memang Tuhan gak izinkan dia ngutuki, dia gak mau ngutuki. Dia ngomong gitu Daud. Ini loh orang hebat. Dia tahu siapa dia Daud. Nah, waktu Anda jalan tiba-tiba orang lempari Anda sesuatu. Ada orang ngomongi Anda. Anda berhenti, otot-ototan. Wah, kira-kira Anda sampai gak di sana jam 3? Boro-boro nyampe. Hadiah mungkin Anda gak terima karena Anda tidak penuhi syaratnya. Ada banyak kita. Diberikan janji sama Tuhan gak? Kamu akan dapat tanah Kanaan loh. Tanah perjanjian itu diberikan kepada kita semua. Anda berkata, oh tanah Kanaan itu Israel. Iya memang mungkin secara profetik iya. Tapi tanah itu bicara tentang pemulihan. Keberhasilan. Semua yang kita inginkan di hidup kita. Itu bisa terjadi. Tapi ada syaratnya kata Tuhan. Ada banyak orang tidak memenuhi syaratnya. Kenapa? Di tengah jalan otot-otot. Kamu memberkati keluargamu, wah dapat nubuatan nih. Waktu pernikahan itu masuk, kamu akan, sekarang kan loh. Kalau pendeta mendoakan tuh pasti keluar kata-kata nubuatan kadang-kadang. Apalagi kalau Anda Philip itu, waduh sampai anaknya karunia apa itu sampai keluar semua. Dan itu terjadi loh. Nah waktu Anda terima nubuatan semuanya, itu baru nubuatan. Terjadinya itu bukan lagi semata-mata kepada yang memberikan nubuatan atau janji. Tapi apakah Anda bisa pegang, bisa memenuhi syarat untuk terima nubuatan itu? Nangkap ya? Misalnya gini, Anda menikah kan, namanya juga orang menikah, waduh semua yang baik, semua yang manis. Namanya honeymoon kan, waduh all things good lah. Semuanya dikatakan, tai gigi pun serasa, apalah bahasanya saya nggak tahu. Tapi begitu Anda masuk pernikahan, mulai lihat kelemahan dan sebagainya. Terjadilah bukan cuma honeymoonnya udah hilang, mulai bitter-bitternya keluar. Nah hati-hati. Bisa nggak Anda dapatkan kata tanah Kanaan yang Tuhan sebutkan? Karena keluarga yang diberkati akan menghasilkan pekerjaan yang diberkati. Itu udah pasti. Keluarga yang diberkati akan masih pelayanan yang diberkati juga. Jangan sampai loh, Anda itu di keluarganya bolong, hancur-hancuran. Anda bisa gak sebagai cegel ngomong, oh kamu harus berdamai, kamu harus mengasihi. Omong bohong lah. Makanya saya bilang pelayanan kan menjaga kita. Apalagi kalau mau siapin firman, tiba, aduh tadi saya udah marahin istriku. Saya ngomong dia kayak babi, bodoh, dan sebagainya. Anda bertobat gak? Mau Anda berdamai, sorry ya, kayak tadi. Loh, tadi yang saya bilang kalau gitu mau gak mau karena dia baru mau diangkat juga. Jadi pejabat gereja, apa kata dunia. Dia pasti kayak merasa, aduh aku kok gitu aja kok gak bisa ngampuni ya. Nangkep gak? Anda mau 200 juta itu enggak? Dan di dalam Tuhan bukan cuma 200 juta loh. Terlalu murah. Ping piro kali yang bisa dia berikan.
Bahkan kan seluruh dunia. Waduh gak enak ya ngomong gitu kok kayaknya. Loh memang kita diberi kuasa, punya otoritas dikatakan. Anda kan jadi pengusaha, orang yang bekerja itu sudah gak ada. Karena Tuhan berikan kamu otoritas. Lo kamu bisa punya tahu posisi menerimamu, syarat. Jadi hati-hati ya. Saya dengar satu cerita hamba Tuhan. Ini gak ada batasan ibadah kedua ya. Oh ada AUG ya, haleluya. Ini, saya ingat cerita. Jadi ada satu, saya lupa namanya ya, saya lupa saya nggak cari itu lagi. Jadi ini seorang pemain, saya pemain bola apa basket, saya lupa ya pemain bola. Itu kulit hitam gitu kan. Nah dia rodo di enye sih, kayak di apa ya di enye itu ya. Direndahkan lah, dihina gitu kan. Nah dia baru masuk lapangan itu ada orang lempari dia dengan pisang. Nah kalau Anda makan pisang tuh konotasi siapa? Seperti, ya itu. Enggak, saya suka pisang. Pisang tuh bagus, kalsium ya. Kok enggak berani ngomong? Kan dia orang kulit hitam, jadi sedikit ya maksudnya dia dapat dilempari. Nah ada dua cara orang ini menang. Saya nggak tahu dia orang Kristen nggak, tapi orang Kristen. Dia bisa ambil pisang itu, dia lempari kembali. Marah kan? Dia nggak gitu. Dia diambil pisangnya, dia makan. Karena mungkin dia doyan pisang. Hebat loh. Orang ini jadi ngalami promosi gara-gara kejadian itu. Itu sikap. Orang mau lakukan apa aja dalam hidup kita. Itu tidak akan bisa mengubah kebenaran siapa kita dalam Tuhan. Mau di luar ngomong kamu apa, yang penting kamu punya prinsip siapa dirimu dalam Tuhan. Itu penting. Jangan terpengaruh, ingat posisimu. Artinya gini, fokus pada Tuhan dan janjinya. Pertimbangkan siapa dirimu dalam Tuhan. Jadi ada orang, saya dulu orang yang mudah tersinggung juga. Kupingnya mudah terbakar. Orang ngomong titi, Anda tersinggung. Hilang 200 juta. Hilang semua apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena kita gak pernah memperhatikan yang lebih berharga. Panggilan Tuhan, siapa diri kita dalam Tuhan. Pertimbangkan Anda hari ini siapa. Anda bilang, saya bukan CGL. Jadi kadang-kadang kalau saya pergi ya, jadi bingung juga sih. Oh ya, dia ini public figure, oke lah karena saya 24 tahun. Saya juga orang yang berkeliling kan, jadi kayak setiap tempat tuh ada GMS gitu. Ngeri juga saya, loh sampai di pesawat loh. Pesawat mau mana ya? Hai Jenny, saya dari Manado. Wih saya kaget. Nanti ketemu ya Jenny Ayu Pragawati bilang, wah puji Tuhan ya. GMS ada di mana-mana, bayangkan. Kalau saya berlaku kasar misalnya, saya minta duduk sini. Saya harus menang dengan cara Tuhan. Saya pernah, misalnya check in gitu. Saya bilang kok gak kurang lebih ya Mbak, cuma 1 kilo loh. Masa gak bisa Nah kalau saya gak menang di hari itu, minggu depannya saya kan keliling lagi. Itu tetap ngalami masalah sama. Satu bilang, oke lah Tuhan, mau saya keluarkan barang atau mau saya bayar aja Tuhan. Saya harus tahu siapa posisi saya. Nah saya harus menang misalnya, kemarin kan kita saya bilang gak usah check in lah nanti. Dapat random saya 11 tim saya itu sama karena dia ini mau check in online itu ada di tengah saya nggak terlalu suka duduk di tengah ya udah sampai saya bilang udah biarkan orang semua masuk ini strategi saya nggak usah diikuti ya semua orang udah masuk jadi itu sudah nggak ada lagi terakhir udah Anda tahu nggak di depan itu memang kosong saya ngomong sama pramugaranya ini kosong boleh nggak oh ya kayaknya udah nggak ada orang silakan sih. Sudah, itu memang bukan hakku, tapi kan saya sudah minta izin kan. Yaitu mau jalo murah, mintanya bisnis kelas, enggak. Tapi kita dapat kemarin. Kalau dulu saya eker-ekeran, masa gitu aja orang ada tempat kosong, saya sekarang enggak mau. Saya harus tahu siapa saya. Saya ini salah satu pemimpin hamba Tuhan GMS. Di mana-mana ono, bukan berarti aku, nanti dilaporin kok Philip. Bukan itu. Saya pernah marah-marahin orang di rumah makan Saya udah bayar kok, yang sebelahku sudah datang dulu makanan.
Mama saya kan nunggu waktu itu. Saya lupa mungkin dia orang ini telepon. Kan bisa gitu kan. Saya bilang, sini mbak. Saya panggil dia udah mulai takut. Sorry, saya tadi pesan orang sebelahku kan baru datang. Kenapa duluan keluar? Sorry ya mbak, saya bayar pakai uang loh mbak, bukan pakai daun. Wah, saya cukup mengeluarkan ego saya. Setelah itu selesai, aku gak akan makan di sini gitu kan. Oh mbak itu tambah. Saya keluar tapi Tuhan berkata balik. Balik ini, saya bilang, gak apa-apa Tuhan. Saya yakin dia bukan GMS, wajahnya bukan GMS. Tapi saya gak bisa. Di dalam diri saya ada alarm. Saya harus tahu siapa saya. Saya mempertimbangkan hubungan saya dengan Tuhan. Balik loh saya. Aduh Tuhan, gak usah lah Tuhan. Satu kali di bank juga gitu. Udah saya tunggu lama diteleponkan. Ternyata ya ampun, cuma ada sekian. Tahu gitu saya enggak, langsung brak gitu saya keluar. Terus yang tadi sambungan saya enggak bilang kamsia, saya keluar. Aduh di mobil, ya Tuhan ampuni ini Veronica Tuhan. Tuhan berkata kamu tidak menampilkan sikap yang baik. Balik. Gak usah Tuhan, bukan GMS pasti Tuhan, bukan GMS aku yakin. Balik. Saya balik, saya berkata, sorry ya tadi saya lupa ngomong thank you. Saya lakukan itu karena saya tahu, saya pertimbangan siapa saya di hadapan Tuhan pertama-tama. Dan siapa saya menjadi orang-orang yang Anda tahu. Bisanya khotbah di depan, Gaisalah kuno, tidak gampang saya tahu. Tapi saya belajar dari kitab kehidupan ini ada banyak sisi. Saya belajar jatuh bangunnya. Bang Tuhan aku mau menang. Jangan terus kalah di area yang sama. Amin. 3 poin simpel, saya sudah dikasih strip 9. Itu artinya apa ya? Lebih 9 menit ya. Mau menang dengan cara Tuhan. Bukan berarti gak bisa konflik loh ya. Pertama Anda mesti datang. Anda mesti benahi hatimu. Waktu Anda entah kenapa tuh malah bisa buat perdamaian. Acap kali saya lakukan itu, bilang Tuhan aku mengalami masalah ini. Tuhan damai no ya Tuhan. Itu acap kali orang itu yang sendiri datang atau membuka diri dan sebagainya. Bahwa saya otot-ototan dengan orang, saya gak mau. Yang kedua, lepaskan hak. Berikan ruang buat Tuhan bekerja. Poin ketiga, fokus kepada Tuhan dan janjinya. Pertimbangkan siapa Anda dalam Tuhan. Jangan Anda di sini bisa cege, elah aku gak nyinggung sama sekali, gak jinggung ya. Anda bisa pelayanan sebagai di parkiran otot-ototan uang cemban aja Anda. Mana kembalinya? Waduh, saya ada pernah bilang Tuhan ini kan orang yang lumayan kaya juga ya. Kenapa hanya uang parkir aja dia kok sampai gitu ya Tuhan? Jangan ya, jangan gitu ya. Jo pelit-pelit opo obro dan sis. Iya, gak mati Anda kasih cemban. Itu terlalu sedikit. Saya sekarang bilang iya, Kau Philip berkata jangan sampai kasih sedikit. Bang Tuhan kalau saya muridnya Philip Mantova. Saya harus mau melepaskan sesuatu yang itu banyak orang itu tidak punya kuasa melepas. Contoh kita di hotel. Orang yang ngantar tadi pagi kan saya breakfastnya di kamar kan. Memang dia sudah melakukan bagian dia. Tapi saya tergeraki. Saya keluarkan dari dompet dan itu tidak bisa mengurangi saya jadi miskin juga. Tapi orang itu kayak waduh kamsia. Thank you ya Ci, thank you Ci. Saya belajar untuk melepas. Orang Anda ke toilet. Orang lebih bisa lepas kecil ya besar nanti dia juga mudah. Tapi kecil aja nih gak bisa boro-boro dia bisa lepas besar. Angkap ya. Kan berarti oh gampang Ci ini naik cemban noban. Enggak sih saya belajar. Saya belajar melepas. Pergi ke satu tempat. Lihat dengarkan orang. Kasihan dan sebagainya. Saya bukan cuma datang mendoakan. Saya harus keluarkan amplop. Dan saya sampai tim saya kemarin belajar sesuatu. Untuk melepaskan berkat itu memang saya tahu tidak mudah. Setiap orang mau menerima. Tapi kalau Anda mau diberkati. Karena waktu kita bisa terus gini, Tuhan gak akan bisa kasih lagi. Gak ada ruang. Iya kan? Coba pegangan terus. Hikman ada satu orang kehilangan HP. Ya karena saya doakan satu orang di Europe kehilangan paspor. Dia nggak ngomong tentang uangnya hilang. Jadi saya bilang 1 kali 24 jam. Paspormu masih kembali. Itu gak mudah loh. Di Eropa itu ngeri-ngeri malingnya. Kembali gak sampai 24 jam penjara. Tapi uangnya hilang. Oh kamu tadi gak bilang bawa uang. Doanya gak spesifik. Nah, kemana ada satu orang gini. Ada satu orang gini. Jadi aku bilang ya ampun sekarang jadi
jadi pendoa kehilangan juga. Jadi mungkin karena ini kenal, Jenny aku kehilangan HP. Terus, ya saya mau kembali. Terus, oke saya doakan 3 hari ini, saya lupa ending doanya. Saya minta Tuhan 3 hari ini gerakan ya, karena dia lagi, ya ini di gereja sih, jadi gak ada jaminan ya. Biar gereja pun itu kita gak tahu, kan banyak orang butuh uang. Terus itu saya mau, oh iya ya saya lupa, terus saya WA. Saya lupa kalau 3 hari enggak kembali, kamu mesti lepaskan hakmu, berkati orang itu. Tuhan mau ganti yang baru. Enggak Jenny, saya mau sampai tunggu minggu. Oh monggo silakan, wah orang ini keke juga. Dia enggak, poinku itu loh dibawa, kamu kan dapat yang lebih bagus. Mungkin dia punya Samsung mau diganti iPhone kan enggak tahu kan. Atau iPhone berapa mau di-upgrade kan gitu, tapi dia enggak nangkap loh. Masih enggak saya mau tunggu minggu, ya monggo. Saya lepas tangan udah. Tapi kalau minggu enggak datang ya enggak dapat ya. Saya akan ikuti saran Jenny. Saya bilang enggak 3 hari kok. Tapi ya udah, itu urusan dia. Ya kan? Ini cuma cerita saya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa apa yang terbaik. Padahal Tuhan mau berikan lebih baik dari itu sih. Nah, masih lepas. Jangan mempertahankan apa yang kita punya. Dan Anda masih fokus pada Tuhan dan janjinya. Pertimbangkan siapa Anda. Pertimbangan 200 juta gitu ya. Pertimbangan nanti siapa yang beri silakan. Jadi ini jalan cariin deh. Kata Jenny ya, ini kan cuma ilustrasi. Tapi monggo kalau mau dipraktekkan nanti kan ada GMS Run ya. Nah, hadiahnya apa itu? Banyak kita itu suka hadiahnya. Tapi kadang kita nggak penuhi syarat untuk terima hadiah. Amin. Amin, kita berdiri yuk.